mereka akan menghalalkan segala macam cara, yaitu diantaranya adalah sesuatu perbuatan yang tidak sportif. Perbuatan yang tidak sportif, yaitu misalkan mereka mengintimidasi perorangan, baik itu dari pihak panitia, mereka seperti sudah tidak punya kekuatan lagi kalau seandainya seminar ini jadi diselenggarakan. Karena itu mereka tidak main-main, mereka akan berupaya semaksimal mungkin bagaimanapun caranya ini digagalkan. Dan karena yang dibatalkan ini sudah bukan perorangan, yang dipersekusi, yang diintimidasi sudah bukan Kiai Imad saja, sudah bukan perorangan, ini sudah sebuah lembaga, dan itu ada di bawah Kementerian Agama. Ini tidak main-main. Mungkin mereka yang membatalkan, yang bisa membatalkan ini akan mungkin sementara bisa bertepuk tangan, tapi itu hanya sementara saja. Ketahuilah, untuk kalian yang membatalkan, alhamdulillah, bagaimanapun nanti UIN memutuskan, kami sangat berterima kasih. Kami sangat berterima kasih sekali kepada UIN yang telah berupaya. Seandainya ini nanti digagalkan, tidak jadi, karena sebuah tekanan, kami sangat berterima kasih kepada UIN. Kami tetap berterima kasih. Kami tetap mengapresiasi kepada UIN yang sebesar-besarnya. Karena apapun itu, UIN telah membuka cakrawala tentang polemik nasab ini, membuka suasana baru, membuka pintu kemenangan yang sudah tampak oleh mereka yang selama ini meragukan nasab dari Pak Alawi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari UIN. Ya, apapun yang Anda putuskan, kami sangat menghargai, karena kami sangat memaklumi bahwa Anda pasti mendapat tekanan yang sangat besar sekali. Dan kami semua juga meminta maaf kalau ternyata yang mungkin menurut pandangan Anda, seminar ini adalah seminar yang sangat kondusif, yang tentu tidak akan ada protes apa-apa. Bahkan Kiai Imad kemarin itu sampai-sampai tidak mau dikawal, karena beliau yakin, karena ini kita sedang membahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya, Nurmas, Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan ikut menanggapi tentang yang rencananya dibatalkan acara seminar di UIN. Ya, kita sudah mendengar berita tentunya dari berbagai channel, dari Kiai Nur Yahya, dari Kiai Ubaidillah Tamamunzi, dari Gus Buat, atau dari channel-channel yang lain. Kita sudah mendengar beritanya, bagaimana seminar itu yang rencananya akan dibatalkan, dan nanti siang ini hari Jumat, rencana nanti siang itu akan diumumkan oleh pihak UIN. Ya, kita semua tentu sangat menyayangkan kalau sampai seminar itu dibatalkan, ya. Kalau sampai dibatalkan. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa kalau misalkan memang ada penekanan, ada tekanan yang katanya dari Mabes Polri, ya, untuk UIN. Kalau misalkan memang itu benar, tolong dari pihak UIN mungkin juga bisa meminta klarifikasi atas penekanan itu, mungkin dari Kapolri. Tentu ini dimohon untuk sampai diketahui sampai tingkat jajaran yang paling tinggi. Kalau memang ini dari Mabes Polri ini mewakili dari mana, atau dari oknum-oknum pribadi, atau mewakili ini perintah dari Kapolri,
Ya. Ini dari pihak UIN sebelum nanti diumumkan, sebelum nanti diputuskan, dibatalkan. Tolong ini dari pihak UIN juga minta penjelasan dari Mabes Polri itu untuk kejelasannya. Karena ini sangat efeknya sangat besar sekali. Efeknya sangat besar sekali ya. Saya sendiri sangat sedih sekali ketika mendengar ini. Saya yang kemarin itu sudah tertarik, juga kepengen menghadiri, karena ini posisinya di Jawa Tengah, di UIN. Jadi sementara saya ada di Jepara, jadi saya kemungkinan besar pengen sekali ikut menghadiri, walaupun hanya sebagai penyupport atau penggembira. Di situ kita paling tidak tahu bagaimana kita melihat seorang tokoh-tokoh. Ada profesor-profesor yang katanya dari luar negeri itu ada 20-25 orang yang akan datang ikut menghadiri. Ini tentu akan sangat menarik sekali. Sebuah situasi yang bagi saya akan sangat berguna sekali untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, dan juga tentu ini untuk semua rakyat bangsa Indonesia, biar mereka melek tentang sejarah, tahu paham tentang sejarah. Ya, tapi memang kita juga tidak bisa misalkan ini dari pihak UIN jadi membatalkan. Kita juga tidak bisa menyalahkan dari pihak UIN. Yang namanya tekanan, ya, namanya tekanan, kita sudah tahu kasus-kasus semacam ini itu memang tidak mudah. Misalkan kalau sudah ada oknum-oknum yang mungkin ya kita bisa tahulah, kalau misalkan sampai hal-hal semacam itu atau oknum-oknum itu sampai mengancam pribadi-pribadi orang-orang di antara panitia-panitia, ini tentu yang sangat sulit sekali ya. Dan saya yakin dari kelompok mereka yang memang tidak menginginkan diskusi ini, memang mereka akan menghalalkan segala macam cara, yaitu diantaranya adalah sesuatu perbuatan yang tidak sportif. Perbuatan yang tidak sportif, yaitu misalkan mereka mengintimidasi perorangan, baik itu dari pihak panitia ataupun mungkin rektor dari pihak UIN, mereka intimidasi. Ini yang sangat berbahaya, dan itu memang kita bisa memakluminya. Mungkin para pemirsa semua yang sudah menyimak tentang adanya seminar internasional ini, mungkin mereka akan sangat kecewa. Tapi perlu kita pahami juga, kalau misalkan UIN memang jadi memutuskan nanti, ya kita maklumi. Kita maklumi. Lalu kira-kira apa tujuan mereka ini? Kenapa kok sampai bisa menggagalkan? Kok sampai mereka ini tidak mau diselenggarakan? Ya, kita tentu sudah paham. Saya yakin mereka yang menggagalkan ini itu sudah tahu resiko-resikonya, dan ini sudah menjadi pertimbangan mereka, yaitu resiko ketika ini digagalkan, ya tentu efeknya itu kepada mereka juga luar biasa. Tapi menurut prediksi saya, resikonya akan lebih besar sekali jikalau ini diteruskan, seminar ini diteruskan, karena mereka sudah paham, sudah tahu sekali dari pihak mereka yang ingin dibahas, ingin diseminarkan sejarahnya. Mereka sudah tahu bahwa sejarahnya mereka itu tidak sebaik sebagaimana yang selama ini kita duga. Ada banyak masa-masa kelam yang diperbuat oleh mereka, dan mereka tidak mau hal-hal negatif masa lalu yang diperbuat oleh nenek moyang mereka
oleh kakek-kakek mereka di masa lalu, dibongkar habis-habisan, dilucuti, ditelanjangi di sebuah seminar yang resmi. Dan ini akan sangat luar biasa dampaknya. Dan mereka tentu sudah memperhitungkan hal semacam itu. Dampaknya akan sangat luar biasa. Kalau mereka sampai ditelanjangi, kalau mereka sampai dikuliti, walaupun mereka punya dalil-dalil dan sebagainya, punya. Tapi dalil-dalil itu kita sudah bisa memperkirakan akan mudah sekali dilemahkan oleh fakta-fakta sejarah dari orang-orang yang memang sudah tahu. Seperti Kiai Imad. Pasti Kiai Imad sudah mempersiapkan. Dan siapa yang ikut juga di dalam seminar itu, mereka juga sudah mempersiapkannya. Bahan-bahan untuk siap membongkar. Dan ini tidak akan mampu mereka tutupi. Dan ini efeknya sangat luar biasa. Karena ini efeknya lebih besar daripada mereka hanya sekedar ini dibatalkan. Mereka pun berupaya berbagai macam cara. Bagaimanapun caranya, ini bisa digagalkan, ini dibatalkan. Kalau seandainya hanya sekedar dibatalkan image mereka di mata warga, di mata umat yang tentu ikut menyimak tentang pembahasan nasab ini, itu mungkin bagi mereka efeknya hanya diketahui mereka yang menyimak dalam pembahasan nasab ini. Ya. Tapi kalau sudah misalkan sejarah mereka yang kelam itu ditelanjangi di UIN, maka dampaknya yang luar biasa itu tidak bisa ditolong lagi. Bagaimanapun klarifikasi mereka, framing mereka, itu akan menjadi mubadir sia-sia. Klarifikasi mereka, framing mereka seperti yang ditampilkan di Nabawi TV itu akan sia-sia karena akan dibongkar habis-habisan di UIN ini. Mereka seperti sudah tidak punya kekuatan lagi kalau seandainya seminar ini jadi diselenggarakan. Karena itu mereka tidak main-main. Mereka akan berupaya semaksimal mungkin bagaimanapun caranya ini digagalkan. Dan saya harap ini juga dari pihak UIN tentu mencium hal ini. Ya, tapi sekali lagi kita juga harus memaklumi bahwa kalau memang tekanannya itu hanya sekedar sebuah kampus universitas, itu mungkin masih bisa untuk diteruskan, ditindaklanjuti, karena itu sudah menyangkut nama universitas, sebuah lembaga. Tapi kalau intimidasi mereka, ancaman mereka itu ditujukan kepada personal-personal ini yang sangat berbahaya. Kalau sampai misalkan dia secara personal, ya misalkan seperti sudah sebagaimana kata Gus Fuad Pleret, Dr. Sugeng pun sudah mulai diintimidasi, Profesor Manahim Ali itu sudah diintimidasi. Dan saya yakin dari pihak UIN, rektor dan sebagainya, terutama penyelenggara panitia, ketuanya, ini tidak luput dari intimidasi. Dan ini bukan persoalan yang sangat mudah. Dan saya kira para pemirsa tentu bisa memaklumi ini semua. Kalau sudah ancamannya itu pribadi, personal, ini yang tidak bisa. Ya, tapi tentu semua, dibalik ini semua, ya mungkin mereka beranggapan ketika bisa membatalkan acara ini, mungkin mereka paling tidak menghindari mereka akan ditelanjangi yang lebih besar, membongkar kebohongan-kebohongan mereka. Mungkin mereka akan beranggapan ini bisa, paling tidak ini bisa menghindari yang lebih besar, pembongkaran yang lebih besar. Tapi yang perlu kita pahami bersama bahwa di balik kejadian ini juga pasti ada hikmah yang sangat luar biasa. Kalau misalkan UIN Wali Songo ini sampai memang jadi membatalkan, ya semoga kita masih berharap semoga tidak jadi membatalkan. Semoga saja ya mungkin
ada negosiasi yang lain, ya. Kalau sampai seandainya ini dibatalkan, ya, ini tentu memang akan menjadi presiden yang sangat buruk untuk sebuah institusi, untuk sebuah lembaga pendidikan. Dan juga ketika ini, ya, karena yang dibatalkan ini sudah bukan perorangan, yang dipersekusi, yang diintimidasi sudah bukan Kiai Imad saja, sudah bukan perorangan, ini sudah sebuah lembaga, dan itu ada di bawah Kementerian Agama. Ini tidak main-main. Mungkin mereka yang membatalkan, yang bisa membatalkan ini akan mungkin sementara bisa bertepuk tangan. Tapi itu hanya sementara saja. Ketahuilah, untuk kalian yang membatalkan, mungkin kalian yang bisa sukses kalau ini bisa jadi batal, mungkin sementara kalian bisa bertepuk tangan. Tapi ini hanya sementara. Tapi efek yang lebih besar, bom dahsyat yang lebih besar, karena apapun itu Anda sudah menyomot, Anda sudah membakar penyulut dari bom itu. Jadi apapun itu, kondisi Anda sudah sangat berbahaya, kondisi kalian sangat berbahaya. Karena bagaimanapun penyulut bom itu sudah kalian sulut. Ini sudah kalian mulai. Dan ini tentu tidak bisa dibendung. Ketika sebuah lembaga resmi, ini lembaga pendidikan, yang tentunya yang dikedepankan adalah akademisi, adalah sesuatu yang ilmiah, bukan sebuah kebrutalan, bukan sebuah arogansi, bukan sebuah otot-ototan, kekuatan, bukan. Tapi yang dibutuhkan adalah perang pikiran, pemikiran. Itu yang seharusnya yang kalian perangi. Tapi ketika kalau kalian sampai dengan hal ini, maka resikonya akan sangat besar sekali. Dampaknya akan sangat luar biasa sekali. Dan ini tidak main-main. Tidak main-main. Tidak hanya di dalam negeri saja, tapi sudah ini internasional. Karena ada profesor-profesor, orang-orang yang berpendidikan, kalangan-kalangan akademisi. Ini tentu tidak main-main, saudaraku, ya. Saudaraku, ini sangat besar sekali. Justru dampaknya ini sangat berbahaya kalau Anda tahu. Tapi kalau untuk sementara ini mungkin kalian masih bisa aman. Tapi belakangnya ini akan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Karena ini akan sudah mendunia. Kalau sudah mendunia, tidak main-main. Tidak main-main. Jikalau misalkan Kementerian Pendidikan sudah mendapatkan tekanan dari berbagai negara-negara, maka ini dampaknya akan sangat luar biasa. Karena ini sudah menyangkut jati diri, harga diri bangsa negara Indonesia sebagai warga negara yang berpendidikan, sebagai warga negara yang sangat menjunjung sekali pengetahuan, ilmu pengetahuan. Bagaimana mungkin nasib bangsa ini ke depannya jikalau wawasan tentang ilmu pengetahuan, sebuah diskusi ilmiah bisa digagalkan hanya karena untuk tujuan sekelompok orang yang tidak ingin jati diri mereka dibongkar. Inilah, dan ini tentu akan sangat luar biasa. Ini akan dampaknya akan membawa hikmah yang luar biasa. Jadi para pemirsa semua, saya harap Anda semua tidak perlu berkecil hati. Ini bukan kita sedang dikalahkan, tapi justru ini babak baru kemenangan. Babak baru kemenangan yang sudah semakin nampak, sudah semakin jelas. Ini adalah bagian tanda-tanda kemenangan yang sudah di depan mata. Jadi untuk tesisnya Kiai Imad,
ya secara tidak langsung dengan kejadian ini akan betul-betul semakin mendunia. Betul-betul akan semakin diperhitungkan oleh mereka para akademisi, oleh kalangan ilmuwan, oleh kalangan orang-orang profesor, doktor. Dan ini sangat bagus sekali, sangat baik sekali. Ini cuma hanya soal waktu saja. Kita sudah membuka kemenangan ini. Kalau sampai ini jadi digagalkan, itu sebenarnya digagalkan atau tidak, ini sama saja sebenarnya. Ini adalah kemenangan yang sudah tampak, yang sudah mulai tampak di depan mata. Karena apa? Karena mereka saking ketakutannya. Ini menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Luar biasa. Dan kita pun bisa memaklumi kenapa mereka bisa sampai setakut itu. Ya jelas, karena ini jati diri mereka selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun ini tidak main-main. Puluhan tahun bahkan sudah sampai ratusan tahun. Ini akan seperti hilang, musnah begitu saja. Yang sudah dibangun berpuluh tahun bahkan ratusan tahun akan hilang begitu saja. Dan mereka pun tidak akan melepaskannya, ya, membiarkannya. Mereka akan berusaha bagaimanapun itu caranya. Dan inilah yang perlu kita waspadai. Tapi alhamdulillah, bagaimanapun nanti UIN memutuskan, kami sangat berterima kasih. Kami sangat berterima kasih sekali kepada UIN yang telah berupaya. Seandainya ini nanti digagalkan, tidak jadi karena sebuah tekanan, kami sangat berterima kasih kepada UIN. Kami tetap berterima kasih. Kami tetap mengapresiasi kepada UIN yang sebesar-besarnya. Karena apapun itu, UIN telah membuka cakrawala tentang polemik nasab ini, membuka suasana baru, membuka pintu kemenangan yang sudah tampak oleh mereka yang selama ini meragukan nasab dari Pak Alawi. Walaupun itu judulnya adalah imigrasi, ya saya lupa. Walaupun judulnya itu adalah membongkar sejarah tentang Pak Alawi ini, bagaimana peran serta para Habib-Habib ini di negeri Indonesia ini, ya. Tapi walaupun ini jadi atau tidak, yang jelas UIN sudah ada upaya yang sangat luar biasa, upaya yang sangat baik sekali. Jadi kita jangan sampai mencemooh UIN. Apapun itu keputusannya, mereka sudah berupaya yang terbaik. Yang terbaik. Sudah membuka cakrawala atas pembahasan nasab ini semakin berkembang, semakin diketahui, masyarakat semakin luas. Gagal atau tidak, yang jelas masyarakat umat semakin banyak yang tahu siapa Pak Alawi ini sebenarnya. Walaupun itu terbongkar nanti di UIN, terbongkar dari seminar atau tidak, tapi ini sudah dibuka. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari UIN. Ya, apapun yang Anda putuskan, kami sangat menghargai. Karena kami sangat memaklumi bahwa Anda pasti mendapat tekanan yang sangat besar sekali. Dan kami semua juga meminta maaf kalau ternyata yang mungkin menurut pandangan Anda, seminar ini adalah seminar yang sangat kondusif, yang tentu tidak akan ada protes apa-apa. Bahkan Kiai Imad kemarin itu sampai-sampai tidak mau dikawal. Karena beliau yakin, karena ini kita sedang membahas sebuah sesuatu, masalah pengetahuan, masalah ilmu, masalah sejarah. Ngapain? Sampai-sampai Kiai Imad kayak begitu. Kalau saya membawa pengawal, seakan-akan justru seminar ini, seakan-akan saya ini akan berseudon kepada mereka bahwa ini seminar akan membuat kegaduhan dan sebaiknya. Padahal ini murni ilmu pengetahuan, memberikan edukasi, memberikan wawasan
kepada masyarakat yang sangat luas. Ya, sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada UIN. Kami sangat mengapresiasi. Apapun itu, UIN sudah membuka cakrawala baru, suasana baru atas pembahasan polemik nasab ini yang kita pandang selama ini kayaknya masih begitu heboh, masih belum begitu heboh, masih belum begitu menunjukkan taringnya yang begitu besar. Tapi ketika UIN sudah menjadi yang pertama membuka cakrawala tentang pembahasan sejarah Ba'alawi ini, ya, walaupun ini sebenarnya yang ingin dibahas adalah sejarahnya, tapi secara tidak langsung UIN telah membongkar pembahasan, ikut membongkar pembahasan nasab ini, dijadikan kerana umum yang lebih internasional, yang lebih dikenal di masyarakat luas. Ini luar biasa. Ya, semoga dari penjelasan saya ini para pemirsa semua yang sangat mengharapkan, dan kita tentu masih sangat berharap bahwa acara diskusi itu tetap terselenggara, tapi kita tidak usah kecewa kalau misalkan ini tidak terjadi. Tidak jadi, karena apapun itu UIN sudah punya upaya yang sangat baik sekali, yang sangat bermanfaat untuk umat. Ya, semoga ini bisa mengobati untuk kita semua. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.